Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kalau barang mewah kayak tas bermerek, mobil, atau berlian sih wajar ya dihargai mahal. Nah, kali ini malahan ada benda tak biasa yang dijual dengan harga fantastis loh. Penasaran nggak? Kira-kira seaneh apa sih benda-benda itu? Berikut ini ada beberapa hal aneh yang dijual sangat mahal. Tapi sebelum Mimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kadang kita suka ngerasa aneh ya guys, kok bisa orang ngeluarin uang ratusan juta buat beli lukisan abstrak. Tapi mungkin hal tersebut terjadi karena nggak semua orang bisa menikmati karya seni itu. Namun kalau yang satu ini kayaknya benar-benar aneh deh. Seperti yang dilansir dari themarysu.com, seorang wanita rela menghabiskan uang $10.000 atau sekitar 139 juta rupiah untuk membeli sebuah lukisan yang tak terlihat. Lukisan itu diberi judul Fresh Air, dibeli oleh seorang produser media bernama Amy Davison dari Museum of Non-Visible Art. Museum of Non-Visible Art ini adalah sebuah proyek aneh yang didukung oleh aktor James Franco yang mencoba membawa seni konseptual ke level baru. Walah, kalau lukisan nggak kelihatan, terus apa yang mau dinikmatin ya? Aneh juga. Apa otak Mimin kali ya yang nggak sampai? Siapa sih yang nggak geli kalau ngelihat kotoran? Apalagi kotoran manusia. Udah jelas-jelas nasibnya emang mesti dibuang guys. Tapi kalian harus tahu nih, pasalnya ada seniman yang tidak membuang kotoran atau tainya, tapi malah mengkoleksinya loh. Aduh. Seniman itu bernama Piero Manzoni. Dari info yang Mimin baca dari kumparan.com, di tahun 1961, seniman ini memasukkan kotorannya ke dalam kaleng dengan isi 30 gram kotoran dan menjualnya dengan harga fantastis, yaitu 397 juta rupiah. Gokil nggak tuh? Kotoran dari seniman Piero Manzoni, seorang aristokrat Italia. Galeri seni Tate di London, Inggris membeli salah satu dari 90 kaleng kotoran Piero Manzoni. Meski terdengar konyol, anehnya kotoran Manzoni itu laku keras guys, dan makin lama semakin mahal. Udah kayak properti aja. Bahkan nih, tahun 2016 lalu, ada yang beli kaleng berisi tai itu dengan harga 3,2 miliar. Gokil kan? Duit dipakai beli tai cuy. Aduh. Kalau kuku kita udah panjang, umumnya orang bakal memotongnya dan langsung dibuang ya guys. Tapi berbeda sama pria yang satu ini. Dikutip dari The Sun, pria bernama Mike Drake malah mengumpulkan yang udah dia gunting selama 11 tahun di dalam kantong plastik guys. Karena sayang kalau dibuang katanya. Akhirnya dia menyulap potongan kuku yang dicampur dengan bahan akrilik untuk dijadikan pemberat buku. Uniknya, ia menjual karya seninya itu dan dihargai 4-7 juta rupiah. Buset, kok bisa kepikiran bikin karya seni begitu ya? Keju yang baik, tentu aja keju yang dibuat dengan metode pengolahan yang bersih ya guys. Kalau mau beli keju juga, kita pasti lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Nggak mau kan, tahu-taunya pas dibuka, kejunya bulukan. Tapi kalian jangan aneh ya sama keju yang satu ini. Dikutip dari CNN Indonesia, sebuah keju yang dinamai Casu Marzu punya keunikan yang agak menjijikan. Pasalnya keju ini disajikan dalam kondisi diselubungi belatung dan dimakan bersama belatungnya dalam kondisi belatung itu masih hidup. Keju yang awalnya ditemukan di Sardinia, Italia ini dinyatakan ilegal karena dibuat dari susu domba yang dikerumuni oleh belatung. Tapi meski begitu, masih banyak orang yang mencarinya dan keju ini dijual per poundnya dengan harga 1,5 juta rupiah.
Keju Chasumazu biasanya disajikan dengan roti yang lembab dan segelas red wine yang sangat keras. Keju ini diyakini sebagian orang sebagai aphrodisiak atau makanan pembangkit gairah seksual. Maka tak heran biasanya dikonsumsi saat perayaan pernikahan atau perayaan dalam keluarga. Ngelihat ada kotoran hewan di jalan aja, kita suka ngerasa jijik ya guys. Apalagi dikonsumsi coba. Tapi mungkin kalian nggak akan percaya kalau ternyata ada minuman yang berasal dari kotoran hewan. Dikutip dari Fox News, produsen bir Sakgalen asal Jepang mengeluarkan produk baru yaitu bir kopi bernama Black Ivory. Minuman ini sebenarnya berasal dari kopi asli, tapi jangan jijik ya, karena kopi ini juga ditambahin kotoran gajah. Katanya sih rasanya pahit-pahit manis gitu. Meskipun terbuat dari kotoran gajah, minuman ini dibanderol dengan harga Rp675.000 per cangkirnya. Gimana? Ada yang mau nyoba gak? Menjual sampah ke tukang loak, tentu kita cuma dapat duit nggak seberapa ya guys. Nah, kali ini ada seniman yang menjual sampah dengan harga fantastis. Something that absolutely nobody would ever want to buy, and if I can convince someone to buy it, I knew my design was successful. 1,300 cubes to people in over 30 countries around the world. Has a story, even if it's, a coffee cup with lipstick on it, or, Dari info yang Mimin baca dari businessinsider.com, seniman asal New York, Justin Gignac, membuat karya berupa kotak transparan yang berisikan sampah dari kota New York. Tapi meskipun asalnya dari sampah, karya seni yang berjudul Garbage of New York City ini dijual dengan harga yang cukup mahal, yaitu 700 hingga 1,5 juta rupiah loh. Lazimnya, sebuah tisu bekas pakai akan dibuang ke tempat sampah ya guys. Tapi hal ini nggak berlaku bagi tisu kotor milik aktris Scarlett Johansson. Seperti yang dilansir dari detik.com, pemeran Black Widow dalam serial Marvel ini pas lagi tampil di acara America's The Tonight Show, ia mengaku dirinya lagi sakit flu karena tertular lawan mainnya di film yaitu Samuel L. Jackson. Host acara tersebut, Jay Leno, akhirnya ngambil sebuah tisu untuk dipakai buat ngelap ingusnya si Johansson. Nggak disangka, Johansson kemudian mengatakan akan menjual tisu tersebut untuk menggalang dana bagi Yayasan Amal USA Harvest. Menurutnya, tisu bekasnya akan memiliki nilai jual yang tinggi karena fluid tisu tersebut merupakan perpaduan 2 bintang ternama. Akhirnya pada tahun 2008, tisu bekas Johansson dijual dalam sebuah lelang dengan harga 69,8 juta rupiah. Gokil!